Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan juga salah satunya menjunjung tinggi budi pekerti yang Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa beliau diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang berbunyi ayat ini, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Islam mengajarkan akhlak dalam berbagai dimensi sosial. Di antaranya adalah hak-hak tentang tetangga. Hadis Nabi berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Kali ini kita masuk pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengklasifikasi hak-hak tetangga menjadi 3 golongan. Yang pertama, tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu tetangga yang muslim, yang termasuk keluarga dan juga tetangga kita. Yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga yang muslim yang merupakan tetangga kita dan juga non keluarga. Yang ketiga adalah memiliki tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga yang bukan keluarga, tetangga yang bukan muslim, tetangga kita yang merupakan tetangga kita. Dari sini kita dapat pahami bahwasanya meskipun non muslim juga termasuk memiliki hak tetangga yang wajib kita lakukan. Apa saja menurut Imam Ghazali? Yang pertama adalah menegurnya dengan ucapan salam. Artinya kita menyapa ketika bertemu tetangga sesuai adat masing-masing dan sesuai bahasa masing-masing. Yang paling bagus adalah mengucapkan Assalamualaikum. Yang kedua adalah menjenguk saat tetangga kita sakit. Di saat tetangga kita sakit, kita harus menjenguknya, menengoknya, walaupun tanpa membawa apa-apa misalnya, karena dikarenakan kitanya misalnya nggak ada makanan, maka itu boleh. Yang penting tugas kita adalah menjenguknya, melihat kondisinya dan mendoakannya agar sehat. Namun harus kita ketahui jarak tetangga itu sampai mana sih? Minimal sesuai dalam hadis Nabi, yaitu tetangga itu yang 40 rumah dari rumah kita. Entah dari arah mana, 40 itu semuanya tetangga kita. Dan tidak hanya terbatas hari itu hanya perumpamaan. Sebagai kita satu desa misalnya, ada satu kampung, maka selagi kita sempat untuk menjenguk, maka menjenguknya, terutama yaitu apalagi keluarga kita dan kerabat kita. Yang ketiga adalah melayatnya saat tertimpa musibah. Artinya ketika ada tetangga yang memerlukan, yang mendapatkan musibah, bukan hanya sakit, kalau musibah itu secara umum, misal kehilangan apa, atau ada keluarganya yang meninggal, dan lebih umum musibah itu kita harus melayatnya, menenangkannya, menghiburnya sebisa mungkin. Itulah hak-hak tetangga menurut Imam Ghazali. Yang keempat adalah memberinya ucapan selamat saat mendapat keberuntungan. Ketika tetangga kita mendapatkan nikmat berupa rizki dari Allah SWT, maka kita sebagai tetangga itu ya mengucapkan selamat atas hadiah yang kamu dapatkan ini, ataupun anaknya mendapat prestasi,
ataupun dari yang lain itu mengucapkan selamat. Selanjutnya adalah membantunya saat mengalami kesulitan. Saat tetangga kita mempunyai kesulitan, entah itu ekonomi, entah itu hal pendidikan, entah itu apapun, misal ada listrik yang tidak nyala ataupun ada sesuatu apapun yang berhubungan dengan sosial, maka kita wajib membantu keluarga tersebut sebisa kita. Begitu indah Islam mengajarkan bersosialisasi antar tetangga. Selanjutnya adalah menutupi aibnya. Yang tahu aib orang tersebut adalah tetangganya. Yang tahu pertengkarannya antara rumah tersebut yaitu tetangganya. Yang tahu kejadian apapun adalah tetangganya. Maka kita sebagai tetangga itu wajib menutupi aibnya, aib tetangga tersebut. Menutupi sebisa mungkin. Terus apakah kita menutupi misalnya tetangga tersebut mencuri lalu kita diam, kita tahu bahwa dia pencuri, sedangkan polisi tanya kepada kita namun kita menutupinya begitu? Tidak, itu beda lagi dari menutupi aib. Itu menutupi hukum ya, dan gak boleh. Maksudnya menutupi aib adalah yaitu ketika ada sesuatu yang tidak enak kalau dibicarakan kepada orang lain, maka itu adalah aib yang harus ditutupi. Gitu. Selanjutnya adalah mengampuni kesalahannya. Kita kasih contoh, tangga itu mempunyai anak kecil dan kita mempunyai anak kecil. Misal si anak ini memukul anak kita, itu apa kita harus marah? Enggak, kita harus memaafkan, apalagi itu masih kecil belum ngerti. Makanya jangan sampai ada sama tetangga itu saling membunuh atau saling berantem karena gara-gara hal yang sepele. Yang selanjutnya adalah saling berbagi. Kita sesama tetangga itu harus saling berbagi. Makanya kenapa saya penting sampaikan, biar tetangga kalian tahu, biar semua orang tahu bahwasanya kita itu harus saling berbagi. Ketika kita mendapatkan rezeki, bagilah dalam tangga ya, sewajarnya, lebih bagus ya setengahnya. Begitupun sebagai tetangga ya, tetangga orang kita, apabila diberi orang harus balas memberi sesuai kadar. Misal orang tersebut memberi kita 2 roti misal, maka kita membalasnya minimal 2 roti, yang paling bagus adalah lebih 3 roti kepada itu. Akhlak-akhlak yang diberikan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Yang selanjutnya adalah tidak mempersempit atau menutup jalan menuju rumah. Nah, kita lihat beberapa berita, ada tangga yang membuat tembok sehingga tetangganya ini tidak dapat masuk untuk ke rumahnya, dan itu tidak boleh, haram, dosa. Kita sebagai tetangga itu wajib memberikan jalan, akses jalan untuk tetangga kita agar bisa masuk ke rumahnya. Makanya di perdesaan itu sangat riskan sekali tentang bertengkar tentang jalan ini. Dan sungguh mulia orang-orang yang mengikhlaskan beberapa meter tanahnya untuk kepentingan tetangganya, untuk kepentingan sosial. Selanjutnya adalah tidak mengintip, artinya kita sebagai tetangga itu nggak boleh, haram hukumnya
mengintip tetangga kita, apalagi hal yang jorok-jorok ataupun yang lain, itu sangat dilarang. Selanjutnya adalah tidak mencari-cari kesalahan. Kita sebagai tetangga tidak boleh karena iri, karena dengki mencari kesalahan tetangga kita supaya jelek di mata orang, dan itu tidak boleh. Selanjutnya adalah menjaga kehormatan tetangga dan perempuan yang ada di dalam naungan. Artinya kita tidak boleh, apalagi yang tenar saat ini adalah merebut istri orang, segala sebagai pelakor lah, itu tidak boleh dan haram hukumnya. Itu keluar dari ajaran Islam. Kita sebagai muslim tidak boleh. Jangan diikuti hal-hal yang mengerikan tersebut. Yang selanjutnya adalah tidak mengganggu istirahatnya. Artinya kita sebagai tetangga harus punya kesadaran diri. Apakah TV kita mengganggu orang lain? Apakah suara sound kita mengganggu orang lain? Apakah rutinitas kita mengganggu orang lain? Itu harus kita sadari. Berbeda dengan masjid, suara masjid atau musola atau kegiatan Islami, nah, itu tidak masuk ke area tetangga kita, itu malah diwajibkan mensyiarkan agama Islam. Selanjutnya adalah tidak kepo tentang tangganya, tentang urusannya. Kita sebagai seorang tetangga, meskipun tetangga itu non muslim, kita jangan sampai kepo tentang aib tetangga kita. Ini kenapa ya, ini alasannya kenapa kok orangnya gini, ininya lawannya siapa. Itu kita sebagai tetangga, apabila mendengar aib-aib tetangga kita, jangan kepo. Atau tentang urusannya, terlalu mengurusi kerjanya apa, kok di rumah saja, ataupun kok suaminya di rumah aja, kok istrinya, itu nggak boleh. Kita sebagai tetangga terlalu kepo pada urusan tetangga kita. Yang selanjutnya adalah memastikan kenyamanan keluarga. Kita sebagai tetangga yang baik, tetangga muslim, harus memastikan kenyamanan tetangga kita. Kita ingatkan lagi, meskipun itu non muslim, kita harus jaga keamanannya. Apabila ada yang mencuri, kita bantu untuk mengamankan. Apabila ada yang mengganggu, kita bantu mengamankan. Itu insya Allah akan merasa aman tetangga kita, akan merasa terlindungi dengan adanya tetangga. Selanjutnya adalah tidak berkata yang panjang. Artinya kita berkata sama tetangga terus sampai mengganggu kehidupannya, maka kita nggak boleh berkata yang panjang atau terlalu merepotkan bahasa. Selanjutnya adalah kita tidak boleh membuang sisa air bak mandi ataupun sampah di area tetangga kita. Ini banyak terjadi dan banyak bersih-bersih antar tetangga sebabkan oleh pembuangan air. Makanya harus ada solusi dari pemerintah, dari pihak desa, tentang pembuangan air, tentang pembuangan sampah. Dan ini sebagai perumpamaan, pembuangan sampah air. Misal kalau di kampung-kampung itu banyak orang yang membakar dedaunan yang kering sehingga asapnya ke tetangga kita. Nah, minimal kita sebagai tetangga yang baik harus jauh pembakaran sampah tersebut sehingga asapnya tidak sampai mengganggu tetangga kita. Yang selanjutnya adalah memperhatikan rumahnya ketika tetangga kita tidak ada di rumah. Artinya kita menjaga keamanan tetangga kita
meskipun tetangga kita itu tidak ada di rumah, misal mudik ataupun pergi kemana, kita sebagai tetangga minimal memperhatikan. Apabila ada orang mencurigakan masuk ke rumah tetangga kita, ya maka kita sapa, tegur, tujuannya apa dan mau apa. Selanjutnya adalah bersikap lemah lembut. Kita sebagai tetangga yang baik, bersikaplah lemah lembut terhadap tetangga kita, meskipun kadang manusia itu sesama tetangga sesuai wajah, sehingga kok orangnya kayak gini, meskipun orangnya terlihat menjengkelkan misalnya, ataupun tidak familiar dengan kita sebagai tetangga yang baik harus tadi menyapanya berlemah lembut. Apa fungsi dari ini semua? Fungsi dari ini semuanya adalah taruhannya yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang diterangkan tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini sebuah ancaman hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Artinya kita sebagai orang yang beriman, kalau beriman dengan hari akhir, tahu adanya neraka, tahu adanya hisab, maka muliakanlah tetangga. Artinya kita memuliakan tetangga. Jangan lihat tetangga itu dari segi ekonominya, yang ini miskin kita acuhkan, jangan. Yang ini kaya kita hormati, jangan. Kita sebisa mungkin belajar menghormati, membuat nyaman tetangga kita. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.